Ini sedikit saya jelaskan untuk fungsi daripada idling stop system ya. Idling stop system itu sendiri berfungsi pada saat motor berhenti dalam proses beberapa detik, sekitar 3 sampai dengan 4 detik dia motor akan mati ya. Dengan kondisi seperti itu kita tidak perlu lagi men-starter, kita tinggal hanya membuka grip gas. Tapi kadang terjadi dengan motor seperti ini ya. Ini posisinya motor lampu idling stop sistemnya sudah hidup, cuman posisi ECU belum memerintahkan untuk mematikan motor. Ini termasuk nih jadi trouble untuk di sistem ISS-nya ya. Jadi syarat fungsi wajibnya ISS berfungsi itu yang pertama adalah posisi tombol idling stop sistemnya harus berfungsi seperti ini. Yang kedua, posisi dari speed sensor ini harus bekerja seperti ini. Berarti ini speed sensor dia bekerja. Yang ketiga, pada saat suhu sudah harus terbaca di angka 80 derajat ya. Untuk putaran roda ban belakang itu harus di angka 10 kpj. Dan posisinya juga, nah ini sudah dia mati ya. RPM harus tercapai di angka 1700-1800 ya. Jadi pada saat idling stop system tidak bekerja, itu banyak faktor yang mempengaruhi dari sistem kerja idling stop systemnya itu sendiri, terutama yang tadi saya sebutkan. Bisa juga dia berpengaruh dari beberapa sensor yang bermasalah. Misalnya di bagian sensor TPS bermasalah, secara otomatis idling stop system juga dia tidak akan berfungsi. Ataupun di sensor ECT untuk pembacaan suhu dia bermasalah pun dari sistem idling stop system dia tidak berfungsi. Ataupun dari posisi putaran roda belakang yang lebih dari 10 kpj pun itu tidak akan berfungsi untuk idling stop systemnya. Sekarang ini posisi idling stop system saya fungsikan. Oh, jadi ini posisi dia tadi mati sebenarnya bukan permasalahan dari ECU memerintahkan untuk mematikan mesin ya, cuman dari kendala posisi tekanan tadi turun ya. Nah sekarang ini posisi kembali lagi, dia kasusnya idling stop sistemnya tidak berfungsi ya. Ini ya udah mati ya. Teman dia pada saat dihidupkan dia tidak mau hidup ini, tidak mau langsung respon ya, berarti sedikit ada permasalahan. Coba kita kembalikan ke tekanan full pumpnya dulu. Banyak faktor yang menyebabkan idling stop system pada saat seperti ini. Pada saat digas dia tidak mau, nah seperti ini. Itu bisa juga dari penyetelan klep yang tidak tepat ya, ataupun terlalu longgar untuk di bagian X-nya, karena dia menggunakan sistem dekompresi ya. Sekarang ini kita coba menggunakan full pumpnya dengan tekanan yang normal. Kita matikan kontak terlebih dahulu, hidupkan lagi supaya posisi selang sudah adanya tekanan ya di dalam selang. Kita hidupkan. Sekarang coba kita aktifasi lagi untuk sistem kerja ISS nya ya, dia berfungsi. Setelah itu kita buka RPM gas dulu sampai lampu indikatornya hidup. Setelah dia turun seperti ini, secara otomatis dalam hitungan 3 sampai dengan 5 detik dia harusnya normalnya mati ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak mati ya. Biarin aja. Ini terlalu lama sebenarnya ya. Jadi yang mempengaruhinya adalah posisi dari pada saat ini dia tidak mati ya. Posisinya kan harusnya langsung mati. Yang mempengaruhi adalah putaran roda ini.
ini putaran rodanya melebihi dari 10 kpj. Bisa disebabkan dari kampas ganda yang macet. Jadi pada saat RPM di angka 1600-1700, kampas ganda itu sudah membuka ya. Nah, seperti jadi otomatis roda sudah berputarnya seharusnya pada saat RPM 1600-1700 ini roda ini belum berputar secara kencang. Sekarang ini posisi pada saat saya rem. Ini pasti nanti sistem idling stop sistemnya akan berfungsi seperti ini. Nah, dia mati. Berarti teorinya benar bila putaran roda harus mencapai di angka 10 kpj untuk mengaktifkan sistem idling stop system itu sangat benar ya, ataupun termasuk persyaratan wajibnya idling stop system berfungsi. Jadi pada saat terjadinya seperti ini dengan putaran roda yang seperti ini akan mempengaruhi dari sistem kerja idling stop systemnya ya. Dia tidak langsung mati. Apa RPM-nya harus dikecilkan? Kalau RPM dikecilkan itu pun tidak akan sesuai posisinya sepertinya. Ini dikecilkan, tapi roda masih berputar. Berarti bermasalahnya di bagian CVT ataupun kampas ganda yang macet ya, seperti itu. Jadi untuk kasusnya idling stop system ini pun tidak bekerja dikarenakan posisinya dari kampas ganda itu macet ya. Pada saat RPM di angka 1500 atau 1600, 1700, putaran roda itu masih berputar sangat kencang ya. Sekarang ini saya kembalikan, saya rem seperti ini, dia akan mati. Ya. Jadi ini kasusnya pada saat idling stop system tidak bekerja, bermasalah di bagian kampas ganda. Ya, ini faktor pada saat posisi idling stop tidak berfungsi. Ini kampas gandanya ternyata kampas ganda imitasi ya, jadi ketebalan kampasnya pun berbeda, terlalu tebal. Nah, ini juga dengan kampas ganda yang model seperti ini akan menimbulkan gredeg ya di motor ya. Selain efeknya di idling stop system, efeknya juga dia menimbulkan gredeg. Jadi untuk kasusnya idling stop system tidak berfungsi dikarenakan putaran roda itu pada saat RPM di angka 1600-1700 dia putarannya melebihi dari 10 kpj. Jadi pada saat sebenarnya kalau pada saat di bawah berjalan idling stop system pasti berfungsi karena ban menatap ke tanah. Tapi pada saat posisinya dia di standar tengah, pada saat penganalisaan itu kemungkinan besar idling stop system itu tidak akan berfungsi. Untuk kasusnya idling stop system tidak berfungsi, itu saya anggap banyak faktor ya. Jadi yang saya temui di lapangan ini hanya bermasalah di bagian kampas gandanya. Sekian, terima kasih. Tetap di channel Samsul Jaya Motor.